Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Kholida Atina Yopa. Saya merupakan guru sejarah di SMK Negeri 1 Cangkringan, Yogyakarta. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Pemerintah telah menetapkan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman belajar dari rumah dengan model pembelajaran Discovery Learning. Untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh, saya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu WhatsApp, Google Classroom, Google Form sebagai alat evaluasi dan tentunya menggunakan portal rumah belajar. Untuk langkah pertama, saya akan memberitahukan informasi terlebih dahulu melalui grup WhatsApp yaitu mengenai materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Misalnya tentang masa kehidupan politik demokrasi liberal, Orde Baru, dan reformasi. Peserta didik juga akan melakukan presensi di WhatsApp atau juga bisa dilakukan pada Google Class. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu meminta siswa mencari atau melihat materi secara garis besar terlebih dahulu untuk memberikan stimulus kepada mereka sebelum mereka mempelajari materi lebih luas. Yang biasa saya lakukan yaitu dengan mengupload materi secara garis besar yaitu di Google Classroom, bisa dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk Word. Setelah siswa mengetahui gambaran materi yang akan dipelajari, selanjutnya saya mengarahkan siswa untuk menuju portal rumah belajar. Pada portal rumah belajar ini terdapat fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama ini terdiri dari sumber belajar, kelas digital, bank soal, laboratorium maya. Kemudian, untuk fitur pendukung ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pada bagian identifikasi masalah ini, siswa dapat melihat materi lebih lengkap dan dapat melakukan identifikasi masalah melalui buku sekolah elektronik yang ada di rumah belajar. Ini merupakan tampilan pada buku sekolah elektronik. Siswa bisa mengambil buku apa yang diperlukan, misalnya tentang pelajaran sejarah Indonesia, maka di sini juga tersedia buku tentang sejarah Indonesia. Kemudian dalam proses pengumpulan data untuk memecahkan masalah, saya kembali mengarahkan siswa untuk membuka portal rumah belajar. Karena di rumah belajar terdapat fitur-fitur utama yang sangat menarik, yaitu salah satunya adalah sumber belajar, di mana siswa dapat mengakses atau mencari sumber materi belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mengakses sumber belajar, maka di bagian sebelah kiri terdapat pilihan apakah konten audio dan video atau konten web yang akan dibuka. Jika ingin melihat materi secara tertulis, maka bisa membuka konten web. Maka di sini nanti akan terdapat materi-materi yang dibutuhkan oleh guru maupun siswa itu sendiri. Ini merupakan materi yang terdapat pada sumber belajar yang ada di portal rumah belajar yang akan membantu siswa untuk memahami materi lebih lanjut dan ini sangat memudahkan bagi peserta didik. Selanjutnya, pada tahap mengolah data, setelah siswa mendapat materi atau sumber belajar, saya memberikan tugas melalui Google Class yang sudah saya buat per kelas-kelas. Di sini saya sudah membuat 10 kelas. Kemudian tugas saya upload pada Google Class ini. Berikut ini merupakan tampilan Google Class dalam bentuk forum kelas. Saya dapat menyapa anak setiap pagi dan sekaligus memberikan tugas. Serta juga dapat mengupload form untuk melakukan presensi online. Lalu di sini ada bagian tugas kelas. Di sini terdapat semua tugas-tugas yang sudah saya upload serta presensi untuk setiap harinya sesuai dengan jadwal. Tahapan selanjutnya yaitu verifikasi, di mana peserta didik menyampaikan hasil pekerjaannya. Nah, ini merupakan tampilan untuk mengetahui siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan tugas di Google Classroom.
kita juga dapat melihat form Google Class, di mana di sini siswa juga akan melakukan pengisian kuis, kemudian guru dapat langsung melihat respons peserta didik pada saat itu juga. Di sini akan terlihat skor yang didapatkan oleh masing-masing peserta didik. Demikianlah pengalaman yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana proses pembelajaran dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar Kemendikbud karena belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Tika Fitriarani, kelas 12 SMK. Saya adalah salah satu pengunjung dari portal Rumah Belajar. Sebagai salah satu pengunjung, saya merasa puas dengan apa yang disediakan oleh Rumah Belajar. Di dalamnya terdapat fitur-fitur menarik yang dapat diakses seperti kelas digital, laboratorium maya, bank soal, dan masih banyak lagi. Oh iya, ada juga fitur pendukung yang dapat diakses juga loh. Bagi teman-teman yang belum mengunjungi Rumah Belajar, ayo kunjungi Rumah Belajar dengan klik link di bawah ini atau juga bisa download aplikasi di Play Store. Belajar asik ya di rumah, belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.